bersama Bapak Kapolda dan luar biasa mau main ke Humas Multimedia. Masih ingat Aibda Ambarita, polisi viral yang dimutasi kini kembali ditugaskan di Reserse Kriminal. Nama Aibda Monang Parlindungan Ambarita atau Aibda Ambarita disegani halayak luas dan ditakuti para pelaku kejahatan di jalanan ibu kota. Saat ini Aibda Ambarita menjabat sebagai Bintara Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya. Sebelum dimutasi ke bidang Humas Polda Metro Jaya, Aibda Ambarita memimpin Raimas Backbone Tim Pengurai Massa Polres Jakarta Timur di bawah Direktorat Sabara. Raimas sendiri adalah singkatan dari pengurai massa. Tim ini memang bertugas mengurai, membubarkan, mencerai-beraikan, dan melokalisasi massa yang melakukan tindakan anarki yang berpotensi mengganggu Kamtibnas. Ia bersama timnya kerap menyikat habis para orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum sehingga tindak kriminal di jalanan ibu kota dapat dicegah. Wacana kembalinya Ambarita ke lapangan sebelumnya disampaikan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imron saat giat rilis akhir tahun 2022 Polda Metro Jaya Sabtu 31 Desember 2022. Fadil menyebutkan dua anggotanya yakni Aibtu Jakaria alias Jacqueline Choppers dan Ambarita akan dipindahkan dari bidang Humas Polda Metro Jaya ke posisi mereka semula pada 2023. Ambarita akan kembali hadir di jalan bersama perintis-perintis. Jack juga akan kembali ke reserse yang humanis. Amin. Namun saat dikonfirmasi, Aibda Ambarita masih enggan menanggapi wacana kembali dirinya untuk bertugas di lapangan. Dia berdalih masih menunggu perintah dari pimpinannya. Seperti diketahui pada akhir 2021 lalu, ia dimutasi diduga berkaitan dengan pelanggaran prosedur operasi standar saat bertugas. Pelanggaran yang dimaksud adalah Ambarita memeriksa paksa ponsel milik seorang pemuda yang sedang berkumpul malam hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Yusri Yunus mengatakan pemeriksaan ponsel diperbolehkan selama tidak melanggar SOP dalam bertugas. Dikutip dari Kompas.com, jauh sebelum karir kepolisiannya ada di titik saat ini, Ambarita pernah gagal tes Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Itu terjadi pada 1995 selepas lulus SMA. Namun hasil tes terakhir menyatakan dirinya gagal. Ia kemudian sempat ditawari ke Bintara Kostrat, akan tetapi Ambarita menolak dan memilih setahun berikutnya. Ambarita pun mencoba daftar Bintara Polisi, namun sewaktu tes kesehatan, ia kelebihan berat badan. Pada saat di Jakarta, Ambarita bertemu dengan teman kakak perempuannya. Dari situ, ia ditawari kerja di perusahaan cat. Pernah suatu kali seluruh badannya ketumpahan cat karena tempat penampungan bocor. Ambarita hanya bekerja di perusahaan cat selama setahun. Setelah itu, krisis moneter 1997 membuatnya didepak dari perusahaan tersebut sehingga ia tidak memiliki pekerjaan. Di tengah waktu menganggurnya, Ambarita masih menyimpan mimpi untuk menjadi polisi. Pada percobaan keduanya, Ambarita diberikan kelancaran dan selalu lolos di setiap tahap. Ia heran sekaligus senang, hingga akhirnya ia dipanggil Polda Metro Jaya dan dinyatakan lulus. Saat dui fungsi ABRI dihapus, ia kemudian pindah tugas ke Jakarta hingga saat ini. Selama di Jakarta, Ambarita pernah bekerja di Reserse Polda Metro Jaya hingga Divisi Sabara Polres Jakarta Timur. Seperti diketahui, nama Aibda Ambarita menjadi viral di dunia maya semenjak memimpin Raimas Backbone yang memiliki 30 anggota. Raimas Backbone bahkan bisa menghasilkan uang dari kanal YouTube yang mereka kelola. Uang tersebut pun digunakan untuk merawat motor anggota.